Pemirsa, hey, selamat siang, selamat datang lagi di Kopi Carlota. Sudah sangat lama sekali pemirsa saya tidak membuat Kopi Carlota. So hari ini pemirsa, finally kita akan duduk manis dengan minum kopi pemirsa. Hari ini saya pakai es karena pemirsa, mama mia sekali di luar ini, oke? Panas. Nah, panasnya tidak sepanas Indonesia atau Las Vegas. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan matahari di sini, but dia kayak pemirsa sampai ke tulang-tulang yang nyata ini, oke? Hari ini kita akan bercerita mengenai culture shock. Dari baru 1 minggu saya sampai di Inggris, waktu lalu itu sudah banyak sekali pertanyaan culture shock dong. Pemirsa, masa baru 1 minggu saya sudah kayak shock dengan keberadaan Inggris di sini? Of course not yet, right? So saya harus menunggu beberapa bulan sampai saya kayak menghisap segala sesuatu, meresap segala sesuatu, and then pemirsa, bam, culture shock. So saya mempunyai banyak sekali culture shock yang nge-shock saya, pemirsa. Yang nge-shock saya dari pertama kali saya kesini sampai kemarin, saya masih mendapatkan banyak sekali culture shock. Saya pikir mungkin ini video culture shock saya akan kasih berbagi dalam mungkin 2 atau 3 video karena tidak akan cukup semuanya di sini pemirsa. Oke, so apakah Anda ready? Apakah Anda ready dengan kopimu atau temu atau apapun, air putih pemirsa? No problemo. Pemirsa, caramel macchiato. Disclaimer, ini bukanlah saya menghina, oke? Karena kebanyakan apa yang akan saya bilang ini mungkin akan di-translate ke telinga beberapa orang sebagai penghinaan. Saya tidak membuat video ini untuk menghina atau menyinggung Inggris. Ini hanya berdasarkan perbedaan budaya yang saya lihat antara Indonesia, Amerika, dan Inggris. Amerika juga kebanyakan saya akan kasih bedakan, yaitu dengan Texas, Las Vegas. Karena kedua tempat itulah di mana saya pernah tinggal sebelumnya, dengan Inggris di sini, dan juga Indonesia tempat kelahiranku, pemirsa. Jadi jangan adanya penghakiman di antara kita, oke? So pemirsa, Anda ready? Oke, so pertama dan terutama. Aduh, enak sekali ini kopi. Apakah saya terlihat terlalu putih sekali di kamera? Aduh, kamera, engkau jangan berbohong seperti begitu dong. Pertama dan terutama yang saya perhatikan dari Inggris yaitu mereka punya keran air. Now, kebanyakan di sini keran airnya itu kayak air panas sendiri, air dingin sendiri pemirsa. Jadi kalau Anda mau cuci muka atau mungkin Anda mau memakai air hangat di kamar mandi pemirsa, Anda harus kasih gabungkan air dingin dengan air panas. Jadilah air hangat pemirsa. Saya tidak tahu apakah semua rumah di sini didesain sama. Saya pikir ada rumah yang tidak didesain seperti rumah kita sini, but ada di beberapa tempat di sini yang saya pernah pergi, di mana saya mendapatkan keran air mereka yaitu hanya satu seperti di Amerika. Kalau Anda ke kiri dia lebih panas, ke kanan dia lebih dingin, ya kan? Ini UK pemirsa. Oke, kita berbicara mengenai UK. And kebanyakan orang bilang bahwa Indonesia third world country, Anda tinggal di third world country. Saya paling sakit hati sekali, oke? Saya paling sakit hati sekali kalau mereka bilang Indonesiaku adalah third world country. Maybe it's true or it's true, oke? But Indonesia kebanyakan saya lihat dia lebih ke depan. Saya pikir mereka harus ganti itu nama third world country yang mereka berikan buat kita umat-umat Indonesia, oke? Enak saja mereka bilang Indonesia aku third world country. Mungkin di sini ada yang bingung kenapa saya bilang first world country, third world country. Basically, first world country artinya bahwa negara yang berkembang dengan bagus, ya. Anyway, kita lanjut. Oke, lanjut quality of life. Ini lalat. I can't with the lalat di UK sini sering kali mengikuti saya. Saya pikir gaya hidup di sini itu lebih mahal, of course, daripada di USA dengan di Indonesia. Gaya hidup di sini saya berbicara mengenai gaya hidup middle class, orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang barely survive, pemirsa, oke? Itu tidak sebagus di USA. Seperti contoh rumah, ya kan? Di sini rumahnya lebih mahal daripada di USA. Nah, mungkin Anda tinggal di negara bagian lain di USA yang kalian pikir, di sini juga kita bayar sama mahalnya seperti begitu. Yes, maybe Anda bayarnya sama dengan kita di sini, but quality life Anda di sana itu lebih maknyoso fantastika daripada di sini. Rumah yang kita tinggal sekarang ini kita sewa. Jadi itu saya pikir setiap bulan suami saya bayar sekitaran 31 jutaan per bulan, ya. So di USA, saya pikir rumah kita bayar sekitaran 20
Saya pikir sekitaran di bawah 25 juta lah ya. Di sini Anda untung-untung lah ya mendapatkan halaman rumah yang besar. Kebanyakan di sini mereka punya halaman sangat kecil-kecil sekali. Kalau Anda suka mungkin halaman yang besar, mungkin di bagian pedesaan ya. Kita tinggal ini di bagian pedesaan by the way. Jadi kita mendapatkan lumayan lah halaman kita di sini ya. Itu 30 jutaan tadi yang saya bilang itu cuma rumah doang pemirsa. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk air, belum termasuk segala macam pertanian lain. Di sini jarak antara satu tempat ke satu tempat itu jauh. Ketika sampai di UK sini, saya menjadi sangat malas sekali untuk keluar. Karena salah satu alasan yaitu segala sesuatu saya harus berjalan. Di USA, itu Anda kemana-mana gampang sekali. Anda hanya drive thru. Even bank, pemirsa, oke, Anda pergi ke bank, drive thru, oke, sama seperti pergi ke McDonald. Jadi kayak membuat hidup kita sangat easy sekali. Now, apakah itu membuat Amerika lazy, aka malas? No, customer service. Ini yang waktu lalu ketika pertama kali kita kesini dan saya dengan Travis kayak sangat ganas pemirsa, oke, ganas sekali dengan customer service di sini. Mereka di sini tidak semakin nyosor dan fantastika seperti di USA. Kalau Anda tahu dan kalau Anda mengikuti saya sudah lama sekali di sini, saya sering bilang kepada kalian bahwa di USA itu customer adalah raja, oke? Di sini mereka tidak peduli. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mempunyai banyak sekali pengalaman dengan customer service dan selalu membuat darah saya mendidih. Mau itu customers di restoran, mau itu customers lewat telepon, mau itu customer di pemirsa, yang namanya customer service, oke? Terserah Anda mau bilang di USA itu mereka punya orang-orang malas atau apa, but let me tell you, di USA itu setiap perusahaan yang ada di sana, mereka membuat segala sesuatu gampang buat customer. Ini kalau kita berbicara mengenai customer service, dia mungkin akan habis selama 2 jam, oke? Ini kopi Carlota akan 2 jam, pemirsa, karena terlalu banyak yang harus dikeluarkan dan di pemirsa, membarakan pemirsa. Let me give you one small example. Parking spot. Oke, parking spot. Parking spot di sini sangat kecil sekali dan tidak semua tempat bisnis itu mempunyai parking spot. So kalau Anda mau pergi ke satu perusahaan ya pemirsa, taruhlah restoran, oke? Itu Anda parkirnya jauh, Anda berjalan, and then selesai makan, Anda pergi balik ke mobil Anda, pemirsa, Anda sudah lapar lagi, oke? Karena terlalu jauh tempat parkirnya dan nobody got time for that. So now Amerika, the more the parking spot, the more customer datang pemirsa, the more money. Saya sebagai customer akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi sampai saya bangkrut. Di sini kadang-kadang si Travis tanya, Anda mau makan apa? Saya baru mau berpikir apa yang saya mau makan. Saya sudah capek. Cuma mau pergi ambil makanan saja itu kayak sudah saya punya semangat sudah tidak ada lagi. Di UK sini mereka tidak mempunyai banyak kompetisi ya kan. So kayak di setiap restoran atau setiap toko-toko itu sama saja. Mereka punya tempat parkiran itu sama. Jadi mereka kayak tidak terlalu care, tidak terlalu peduli begitu ya dengan customer. Mereka tahu mau itu tempat parkir kecil atau bagaimanapun, customer pasti akan kembali karena mereka tidak mempunyai kompetisi dengan tempat-tempat lain gitu loh. So di sini pemerintah mereka tidak membuat segala sesuatu gampang buat masyarakat dan saya pikir mereka sudah terbiasa karena itu adalah budaya di sini. Saya mau kasih contoh ini mengenai pelayan USA dengan pelayan UK. Pelayan USA itu mereka sangat bekerja keras sekali. Now ini bukan berarti saya bilang bahwa kalian di sini malas. No, mereka di sini tidak sama dengan USA di mana pelayan sering kali datang untuk cek Anda mau butuhkan apa, Anda mau tambah ini, Anda mau tambah ini dan begini dan begini. Di sini no. And yes, di sini juga mereka mempunyai tips buat pelayan ya. Now tips tersebut Anda bisa cabut dari receipt kalau Anda tidak merasa puas dengan pelayan. Tapi kalau di USA kita sering memberikan tips kayak itu memang sudah Anda harus kasih tips. Kebanyakan tips yang kita kasih itu kayak 20% begitu. Now, setiap pelayan yang memang benar-benar sangat mencintai pekerjaan mereka dan melayani kita dengan bagus, otomatis kita memberikan mereka kadang-kadang lebih banyak lagi pemirsa dari 20%. Mau Anda merasa puas atau tidak, Anda kasih tips ya. Kalau Anda tidak puas, mungkin Anda hanya kasih sedikit tips, but definitely Anda harus kasih tips. Nah, di sini mereka mempunyai tips juga, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan membuat Anda mempunyai hari atau pengalaman yang menarik di restoran mereka. You know what I'm saying? Ada banyak restoran yang tidak mempunyai to-go boxes. Jadi kalau Anda tidak menghabisi makanan Anda dan Anda pikir bahwa saya masih bisa makan ini nanti sebentar, and Anda berpikir untuk membawa pulang pemirsa, no. Mereka tidak mempunyai box buat Anda, atau mungkin Anda mau beli makanan yang baru untuk dibawa pulang.
No, karena tidak ada to go boxes. Di USA, mau itu toko yang paling kecil sekali, oke, rumah makan yang paling kecil sekali, itu mereka mempunyai to go boxes. Matahari, ayo dong bangun. Pemirsa OMG, matahari dia lagi menurunkan matanya. Matahari, come on, buka mata matahari. Come on, yes, come on, keep going. Terangilah ini tempat, come on. Saya tidak mempunyai lampu tambahan. Saya hanya pakai matahari langsung, pemirsa. So, come on matahari, come on, you can do it. So, pemirsa, ya begitulah. Saya bulatkan saja di USA itu mereka lebih menggampangkan segala sesuatu buat customer daripada di sini. Ya. Masih berbicara mengenai restoran, pemirsa. Now, ini restoran. Ada restoran yang tidak mau untuk menerima anak-anak. Ini menurut pengalaman pribadi loh ya pemirsa. Ini restoran kita selalu saja pergi pemirsa. Dan kita selalu bawa anak-anak kita pergi ke situ. Nah, kebanyakan ketika saya pergi ke situ, saya tidak pernah telepon mereka dulu. Beberapa kali saya telepon, saya mau bikin reservasi buat kita. Dan mereka bilang, oh kita di sini tidak menerima anak-anak. A moment of silence. Dan saya bilang kepada mereka bahwa saya pergi ke restoran Anda beberapa kali, saya membawa anak-anak saya. Mereka bilang, oh no mem, kita tidak bisa menerima anak-anak. Oke. Kadang-kadang kalau Anda sudah malas sekali begitu untuk pergi ke restoran atau untuk pergi masak, Anda mau untuk deliver. Oke, kayak Gojek begitu atau apa tahu yang Anda mau katakan. But di sini kebanyakan yang saya perhatikan yang mengirim makanan ke rumah itu lewat akomodasi sepeda, mobil atau motor. Now, banyak kali kita telepon restoran untuk kirim ke rumah kita sini. Mereka sering bilang bahwa mereka tidak bisa untuk mengirim makanan sampai di rumah kita. So hanya bisa kayak beberapa radius dari tempat situ. Di USA 30 menit sampai 1 jam mereka bisa kirim ke rumah Anda. But di sini seriously, kita hanya tinggal 6 menit dari downtown. Mereka tidak bisa kirim ke sini. Shocking. What is going on with the roundabout here? Seriously, roundabout. Bundaran. Seriously, UK mempunyai banyak sekali bundaran. Like, everywhere ada bundaran, pemirsa. Bundaran kecil, sedang, besar, gigantic. Ada semuanya. Dan itu jaraknya juga tidak jauh-jauh amat pemirsa. Kadang-kadang kayak ini satu bundaran tuh, Anda baru lewat di sini. And then mungkin 50 meter kemudian ada lagi bundaran satu. And then I don't know, like can you please explain to me kalau di sini ada orang UK, kenapa Anda mempunyai banyak sekali bundaran? Kita membayar pajak jalan. Yes, kita bayar pajak jalan, tapi saya tidak melihat adanya lampu-lampu di jalan-jalan pemirsa, kecuali mungkin di jalan-jalan yang kayak highway begitu itu ada lampu. Kayak di desa-desa tidak ada lampu. Kenapa? Ini sudah 2022, Anda tidak taruh lampu di jalan? I mean, come on first world country, come on. At least mungkin taruh lampu di kayak belokan pas masuk ke pedesaan begitu. Now, ketika saya bilang pedesaan by the way, di sini itu bukan kayak desa-desa seperti kayak super desa-desa sekali pemirsa, oke? Karena again, ini negara berkembang. Waktu lalu juga ada yang berkomentar mengenai kenapa di sini mereka tidak mempunyai lampu di jalan-jalan, yaitu karena light pollution. So ini hanya dari apa yang saya baca doang. Kalau Anda mungkin mengira ini salah atau bagaimana, Anda bisa correct me di comment section. But basically itu light pollution supaya kita bisa melihat bintang-bintang dengan cerah. Seriously di USA kita tinggal di kota yang dinamakan ketek bumi pemirsa. I'm not even kidding. Karena itu desa pemirsa. But yang saya lihat bahwa desa di sana dengan desa di sini, di sana lebih berkembang daripada di sini. So anyway, di sana banyak sekali lampu dan kita masih bisa melihat bintang-bintang, kita masih bisa melihat jalan-jalan pemirsa. What is going on dengan di sini? Kayak apa yang lebih penting? Anda bisa melihat bintang di malam hari atau human? Apa yang lebih penting? Terdengar di telinga saya bahwa ini hanyalah salah satu alasan kemalasan dari pemerintah. You know what I'm saying? Kayak pemerintah tidak terlalu memikirkan keselamatan masyarakat. Like seriously, kemana ini uang-uang pajak jalan yang kita bayar? Of course, saya di sini belum terlalu lama, but orang-orang di sini, like orang-orang di setiap pedesaan di sini, kemana uang-uang mereka gitu loh? Kayak
ini 2022 gitu loh, dan tidak ada kayak perkembangan untuk menaruh lampu di jalan. Like, seriously? Waktu lalu saya dengan si Travis mendapatkan surat untuk bisa menghadiri pertemuan dengan pemerintah di desa ini. Untuk mungkin kita bisa mengutarakan salah satu hal yang, bisa membuat desa ini berkembang. So saya bilang kepada si Travis, oke, dan kita akan pergi dan saya akan mengutarakan bahwa taruh lampu di jalan. Dan si Travis bilang, kita di sini baru, kita di sini baru. Dia tidak mau untuk kayak mencampuri segala sesuatu yang ada di sini, but saya pikir mereka mengundang kita, kita bisa mengatakan segala sesuatu. Waktu itu kita tidak pergi sama sekali, but kalau seandainya kita diundang lagi, saya akan mengutarakan akan hal itu karena kita juga membayar pajak jalan pemirsa, mungkin mereka akan mendengarnya dan mempertimbangkan akan hal itu. Karena saya pikir mempunyai jalan yang agak sedikit terang lebih bagus karena kita bisa melihat mungkin ada hewan di jalan, karena di sini juga hewan-hewan kayak peternak itu mereka bisa keluar dari ternak mereka, dan banyak sekali orang-orang di sini yang melaporkan bahwa ada babi atau sapi atau ayam yang lari dari kandang mereka. Anyway, saya pikir mempunyai lampu di jalan akan membuat segala sesuatu lebih mudah. You know what I'm saying? Saya sudah berada di posisi ini sebelumnya, namun saya belum menceritakan ini di vlog. Waktu lalu itu ketika saya berkendara, ada orang yang tabrak saya dari samping, dan dia tidak stop untuk melihat apakah mobil saya rusak atau tidak, pemirsa. Dia langsung cepat-cepat begitu. Now kalau di USA, pengalaman saya itu, walaupun Anda tabrak mobil dan itu Anda tidak berada di situ sama sekali, kayak mobil Anda diparkir begitu ya, itu orang yang menabrak mobil Anda itu akan meninggalkan nama dia dan nomor telepon, dan dikatakan bahwa tadi saya accidentally tabrak mobil Anda, dan ini nomor telepon saya, Anda bisa kontak saya kapanpun dan kita akan berbicara mengenai perbaiki atau bagaimanapun. Ini dia juga sudah terjadi banyak kali dalam keluarga militer. Mobil-mobil mereka itu ada yang digaris-garis, which by the way ini agak sedikit kontroversi juga sih ya. Ada yang berpikir bahwa orang-orang di sini tidak suka dengan orang USA, apalagi bagian militer. Jadi kalau mereka melihat ada mobil USA begitu, mereka kayak kasih garis. But ada juga orang UK di sini yang mengatakan bahwa kalian orang Amerika tidak terlalu spesial amat juga di sini. Ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang Amerika tapi juga orang-orang UK. But banyak sekali orang-orang militer yang sering kali bilang bahwa mereka di sini baru datang dan mobil mereka sudah dicoret-coret. Coret-coret dalam arti bukan pakai spidol pemirsa, digaris-garis pakai benda tajam. But sejauh ini mobil kita tidak pernah digaris-garis. Cuma saya yang kasih garis satu kali, pemirsa. Anyway, pemirsa, banyak sekali yang harus kita bicarakan mengenai culture shock. Saya pikir untuk sekarang itu saja, dan kita akan ketemu lagi di video Kopi Carlota Culture Shock nomor 2 selanjutnya. Saya harapkan saya mempunyai hari yang super fantastika dan maknyoso. So anyway, bye-bye.